Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Irham MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Naskah Pendidikan Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan membaca dan menjelaskan makna dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Kyai Haji Hashim Asy'ari pada halaman 17 sampai dengan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Waqi'un, berkata Imam Waqi', la yakunu, tidak akan dikatakan ar-rajulu, seorang laki-laki, aliman, orang alim, hatta, sehingga yasma'u, ia mau mendengarkan, mimman huwa, dari dia, asannu minhu, orang yang lebih tua darinya, wa mimman huwa, dan dari dia, mithluhu, yang sebanding dengannya, wa mimman huwa, dan dari dia, dunahu, yang lebih muda darinya. Imam Waqi telah berkata bahwasannya bukanlah disebut sebagai seorang laki-laki yang alim atau yang berilmu sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua darinya, ia mau mendengarkan orang yang sebanding atau seumuran dengannya, dan ia mau mendengarkan orang yang lebih muda darinya. Karena salah satu ciri orang-orang yang alim atau orang-orang yang pintar yaitu ia lebih suka mendengarkan walaupun ia sudah tahu, baik itu pendapat atau ilmu yang disampaikan oleh orang yang lebih tua darinya atau orang yang sebanding atau seumuran dengannya, bahkan ia juga mau menerima dan mendengarkan suatu ilmu dari orang yang lebih muda darinya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu, keajaiban ammah, itu merata di mana-mana. Wa fi akhiriz zamani, pada akhir zaman seperti ini, a'ammu, lebih merata lagi. Wan nawaibu, dan bencana yang menimpa manusia, dhammah. Wa fi amriddin, sedangkan musibah masalah keagamaan, atom, lebih banyak lagi. Wal masaibu, dan musibah itu azimatun, besar. Wa mautul ulama'i, namun kematian ulama, azam, peristiwa yang besar. Wa innal alima, sesungguhnya orang alim, hayatuhu, hidup, rahmatulil ummah, adalah rahmat bagi umat. Wa mautuhu, dan kematiannya, fil islami, di dalam agama Islam, sulmatun, menyebabkan suatu cacat. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata bahwasannya keajaiban itu merata di mana-mana, apalagi pada akhir zaman seperti ini. Keajaiban pun lebih banyak lagi. Banyak bencana yang menimpa manusia, kemudian banyak juga masalah keagamaan. Dan itu merupakan peristiwa-peristiwa yang besar. Namun di antara peristiwa itu ada peristiwa yang lebih besar lagi, yaitu kematian para ulama. Sudah seharusnya kita merasa sedih apabila satu persatu ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidupnya ulama ini adalah rahmat bagi umat. Para ulama ini menjadi sandaran atau panutan umat, para ulama ini menjadi sumber ilmu, bahkan ulama menjadi perantara Allah di muka bumi. Dan kematiannya pun akan menyebabkan suatu kecacatan, yang mana apabila wafatnya ulama, maka ilmu pun akan diangkat dari muka bumi ini, dan dikhawatirkan kebodohan terjadi dan kebatilan pun merajalela. Makanya itu yang akan menyebabkan suatu kecacatan. Kemudian wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, sama'tu Rasulullah,
Aku mendengar Rasulullah yaqulu, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, layak bidu, tidak mengambil ilmu intiza'an, dengan cara mencabut, yang tazi'uhu, dengan mencabut ilmu tersebut, minan nas, dari manusia, walakin yakbidu, akan tetapi Allah mengambil ilmu biqabdi, dengan mengambil ulama'i, para ulama, hatta, sehingga idza lam yabqa, jika tidak tersisa, alimun, orang yang alim, ittakhadha, mengangkat, annasu, manusia, ru'usa'a, juhalan, para pemimpin yang bodoh. Fasa'alu, mereka bertanya, fa'aftau, dan memberi fatwa, bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Fadollu, mereka menjadi sesat, wa adollu, dan menyesatkan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dalam diri manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa orang-orang yang berilmu atau para ulama. Jadi apabila tidak seorang pun tersisa dari ulama, maka merujuklah manusia kepada orang-orang yang bodoh, di mana orang-orang bodoh tersebut akan mereka jadikan sebagai pemimpin. Dan nantinya ketika mereka ditanya masalah keagamaan, para pemimpin yang bodoh ini akan memberi fatwa tetapi tanpa didasari dengan ilmu, dan hal ini akan menyebabkan mereka sesat dan menjadikan atau menyesatkan orang lain. Faslun, fasal, jami'u ma zikra, semua hal yang telah disebutkan, min fadli, dari keutamaan, ilmu wa ahlihi, dan orang yang memiliki ilmu, innama, hanyalah, huwa fi haqqil ulama, dia adalah hak ulama, al-amilina, yang mengamalkan, bi ilmihim, ilmunya, al-abrari, dan berkepribadian baik, al-muttaqina, dan bertakwa, allazina qasadu bihi, yang bertujuan memperoleh dengan ilmu tersebut, wajhullahil karim, sifat Allah yang mulia, wazul faladaihi, dekat di hadapannya, bijannatin naim, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. La maqsada bihi, bukanlah maksud orang yang bertujuan dengan ilmunya tersebut, aqrodot dunyawiyah, dengan tujuan duniawi, minjahin, yaitu seperti jabatan, au malin, atau harta, au mukatsaratin, atau memperbanyak, fil atsba'i, berlomba-lomba, wattalamizu, pengikut. Dari bab sebelumnya itu menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu dan orang yang memiliki ilmu, di mana keutamaan tersebut diperoleh oleh orang yang mengamalkan ilmu atau para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang berakhlak baik, kemudian bertakwa kepada Allah, yang mana mereka mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk dekat di hadapan Allah dengan surga yang penuh kenikmatan. Dan kemudian pada bab ini akan dijelaskan tentang ancaman orang yang berilmu, yang mana mereka mencari ilmu dengan tujuan untuk memperoleh duniawi, seperti dalam hal mencari jabatan atau mencari harta benda atau memperbanyak pengikut, seperti mencari pandangan daripada manusia. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabul ilma, barang siapa mencari ilmu, liyujari, untuk menjatuhkan, bihi, dengan ilmunya tersebut, ulama'u, para ulama, au yumariya bihi, atau berdebat dengan ilmunya tersebut, al-fuqaha'a, ahli fikih atau yang paham dengan agama, au yasrifa, atau memalingkan, bihi, dengan ilmu tersebut, wujuhan nas, pandangan manusia, adkhalahullahu, Allah akan memasukkan, finnar, ke dalam api neraka. Nabi SAW telah bersabda bahwasannya barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk menjatuhkan atau berdebat dengan para ulama atau berdebat dengan para guru, dan
tujuan mereka mencari ilmu untuk mencari pandangan di mata manusia, maka orang yang seperti itu dalam mencari ilmu akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari ilmu, mimman yabtagi, seakan-akan untuk mencari, bihi, dengan ilmunya tersebut, wajhallahi ta'ala, zat Allah ta'ala, la yata'allamuhu, tetapi ia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi, kecuali untuk memperoleh dengan ilmu tersebut, gordon, tujuan minat dunia, dari dunia, lam yajidu, maka dia tidak akan memperoleh arafal jannati, kebaikan surga. Nabi SAW telah bersabda bahwasannya barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya mencari ilmu itu ditujukan untuk mencari ridha Allah, tetapi ia malah ditujukan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, maka orang tersebut tidak akan mendapat atau memperoleh kebaikan surga ataupun tidak dapat mencium aroma surgawi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa mempelajari ilman, ilmu, li ghairillah, untuk selain Allah, au arada bihi, atau menginginkan dengan ilmu, ghaira wajhillah, selain zat Allah Ta'ala, falyatabawwa'u, maka tempatilah maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Jadi di sini Nabi SAW telah bersabda bahwasannya barang siapa yang mempelajari ilmu dengan niat untuk selain Allah atau menginginkan selain ridho Allah, maka nanti kelak di akhirat ia akan menempati tempat duduknya yang berasal dari api neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta, didatangi, bila alimi, seorang ahli ilmu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fayulqo, dia diturunkan ke dalam finnar, api neraka, fatandaliku, sehingga keluar aktabuhu, isi perutnya, fayaduruhu, maka diputarlah, biha kama yaduru, sebagaimana berputar al-himari, keledai, birrahi, dengan mesin penggilingnya, fayatifu, mengerumuni, ahlun nar, penduduk neraka, fayakuluna, maka mereka berkata, malaka, apa yang menyebabkan kamu di sini? Fayakulu, maka dia berkata, kuntu amiron, aku memerintahkan kepada orang lain, bil khairi, untuk melakukan kebaikan, wala ataihu, tetapi aku tidak melakukannya, wa anha, dan aku melarang orang lain, an syarri, tentang perbuatan buruk, wa ataihu, dan aku melakukannya. Nabi SAW bersabda bahwa didatangi seorang ahli ilmu pada hari kiamat nanti ke dalam, dan ia dimasukkan ke dalam api neraka sehingga semua isi perutnya itu keluar dan ia diputar sebagaimana keledai yang berputar dengan mesin penggilingnya. Kemudian pada saat itu penduduk ahli neraka mengerumuni ahli ilmu ini, dan penduduk ahli neraka bertanya kepada seorang ahli ilmu ini, apa yang menyebabkan kamu di sini? Kemudian ahli ilmu ini berkata bahwasannya selama ini saya menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melakukannya, dan saya menyeru kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan buruk, tetapi saya malah melakukannya. Jadi dengan kata lain di sini bahwa orang tersebut adalah orang alim yang berdakwah dengan ilmunya, namun ia tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Wa an Bishirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Bishir radhiyallahu anhu, auha, telah mewahyukan Allah Ta'ala ila Dawuda, kepada Nabi Dawud alaihi salam, la taj'al, janganlah engkau jadikan, baini, antara aku, wa bainaka, dan engkau, aliman, seorang yang alim, maftunan,
yang terfitnah. Fayubaiduka, dia menjauhkanmu, takabburuhu, kesombongannya, ammahabbati, dari mencintaiku. Ulaika, mereka itu qata'un, menghadang at-tariqi, jalan ala ibadi, daripada hamba-hambaku. Bishr radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasannya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam bahwa janganlah engkau jadikan antara aku dan engkau ada seorang alim yang terfitnah. Maksudnya seorang alim yang terfitnah di sini bahwa jangan menjadi orang alim yang kena fitnah. Yang kena fitnah ini maksudnya adalah seperti orang alim yang zalim, orang alim yang sombong, yang mana kesombongannya itu akan menghalangi untuk mencintai, akan menghalangi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang menghadang jalan daripada hamba-hambaku, qata'u tariqi. Maksudnya di sini adalah, jadi di sini konteksnya kan ulama yang zalim, ulama yang sombong, yang mana mereka akan mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang kesombongan itu, dan bukannya mengajarkan untuk kebaikan, malah ia membelokkan hamba-hambanya ke jalan yang tidak benar karena sifat zalimnya itu, karena sifat kesombongannya itu. Makanya disebut sebagai qata'u tariqi, atau menghadang jalan ala ibadi, daripada hamba-hambaku. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama, sesungguhnya, yata'allamu, mempelajari ilmu liyutqa bihillah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa innama, dan sesungguhnya, fadla ala ghairihi, keutamaan ilmu atas yang lainnya, li'annahu, karena hanya yattaqi bihillah ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fa ini tala, jika cacat hadzal qasdu, ini tujuan, wa fasadat niyatu, dan tentu rusaklah niat, talibihi, orang yang mencari ilmu, bi an yastasy'ira bihi, bahwa dia menyadari ilmunya, at-tawasulu, untuk mencapai ila munalin, sampai perolehan duniawiyah, hal-hal duniawi, min malin, berupa harta, au jahin, atau jabatan, faqad batola, maka terhapus, ajruhu, pahala, wahabita amaluhu, dan sia-sia perbuatannya, wa khasira khusranan mubina, dan merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Sufyan Ats-Tsauri telah berkata bahwasannya ilmu dipelajari karena hanya dengan ilmu seseorang dapat bertakwa kepada Allah, dan keutamaan ilmu daripada ilmu yang lainnya yaitu karena hanya dengan ilmu seseorang dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tujuan ini cacat, tentu rusaklah juga niat para pencari ilmu tersebut, karena ia merasa bahwa dengan melalui perantara ilmu ia akan memperoleh tujuan duniawi seperti memperoleh jabatan, kemudian memperoleh harta, dan apabila seorang pencari ilmu mengira bahwa ilmu dapat memperoleh hal-hal duniawi, maka sungguh pahala yang ia dapatkan selama mencari ilmu itu akan terhapus dan sia-sia perbuatan yang ia lakukan. Dan apabila orang yang mencari ilmu tersebut ada dalam fase tersebut, maka ia sedang berada di fase kerugian yang amat sangat jelas. Wa qala Fudail bin Iyadin, telah berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balaghani, telah mendatangi aku, annal fasaqata, orang-orang fasik, minal ulama'i, dari para ulama, wa min hamalati Qur'ani, dan dari penghafal Al-Qur'an, yubda'u bihim, dimulai dari mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, qabla abdatil, sebelum orang-orang yang menyembah ausani, berhala. Fudail bin Iyad telah berkata bahwasannya telah mendatangi aku daripada orang-orang fasik, dari para ulama dan penghafal Al-Quran, yang mana mereka akan disiksa pertama kali nanti di dalam neraka sebelum disiksanya para
penyembah berhala. Jadi ulama-ulama yang fasik ini dalam artian mereka mukmin tetapi melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang-orang yang fasik dari para kalangan ulama dan penghafal Al-Quran, mereka nanti di dalam neraka akan disiksa terlebih dahulu sebelum disiksanya para penyembah berhala. Wa qala Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, dan berkata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi, siksaan ilmu, mautul qalbi, adalah kematian hati. Faqila lahu, ditanya apa yang dimaksud mautul qalbi, yang dimaksud dengan kematian hati. Qala, ia berkata, tolabud dunya, mencari dunia, bi'amalal akhirati, dengan perbuatan akhirat. Hasan Al-Basri telah berkata bahwasannya siksaan daripada ilmu adalah matinya hati. Kemudian Hasan Al-Basri ditanya, apa yang dimaksud dengan kematian hati? Beliau menjawab, kematian hati itu adalah apabila kita mencari dunia tetapi dengan perbuatan akhirat. Seperti contohnya kayak kita melakukan ibadah tapi tujuan kita bukan karena Allah, tetapi tujuan kita untuk mendapatkan pandangan dari manusia atau memamerkan ibadah kita. Nah, itu yang disebut dengan mencari dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembacaan dan penjelasan makna dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim halaman 17 sampai dengan 18. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam membaca serta memberikan penjelasan dari kitab. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.